Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang kami banggakan dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang rasio solvabilitas. Kami kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Ilma Nur Afida, NIM 12403193195. Yang kedua Rismaya Dwi Oktaviana, NIM 12403193196. Dan yang ketiga Sofia Nur Kholida, NIM 12403193197. Selanjutnya kita akan langsung membahas tentang materi rasio solvabilitas. Yang pertama, definisi rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Umumnya, rasio solvabilitas dipakai untuk mengukur apakah keuangan perusahaan asuransi sehat atau tidak, sehingga nasabah produk asuransi jangka panjang seperti produk asuransi jiwa bisa menilai perusahaan sebelum memilihnya. Rasio solvabilitas atau leverage ratio membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Menurut Hamsir 2008 nomor 153, berikut beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yaitu yang 1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya kreditor. 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. 3. Untuk menilai keseimbangan antara lain aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. 4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. 6. Untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya, manfaat rasio solvabilitas menurut Hamsir 2008 nomor 154. Berikut beberapa manfaatnya, yaitu 1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. 2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. 3. Untuk menganalisis keseimbangan antara lain aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. 4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 5. Untuk menganalisis besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 7. Untuk menganalisis
berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis rasio solvabilitas. 1. Debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau rasio hutang terhadap aktiva adalah rasio solvabilitas untuk membandingkan besarnya aset atau aktiva perusahaan dengan jumlah hutang secara total. Aset adalah sumber daya yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu sehingga menjadi milik perusahaan. 2. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio solvabilitas untuk mengetahui perbandingan total utang dengan ekuitas atau modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah membayarkan semua kewajibannya. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah pengurangan seluruh liabilitas. 3. Tangible assets debt coverage. Rasio ini merupakan rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara hutang jangka panjang yang ditanggung oleh sebuah perusahaan dengan aktiva tetap berwujud. Seperti diketahui, jenis aktiva terbagi menjadi 2, yaitu aktiva berwujud atau tangible assets dan aktiva tidak terwujud intangible asset. 4. Times interest earned ratio. Times interest earned ratio disebut juga interest coverage ratio, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Rasio ini dibandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga. Yang kelima, long term debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak bagian dari setiap modal yang dijadikan sebagai penjamin hutang jangka panjang. 6. Fixed charge coverage ratio adalah rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Perbedaan dari kedua rasio tersebut adalah jika perusahaan mendapatkan hutang jangka panjang atas penyewaan suatu aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Selanjutnya, poin D, hasil pengukuran. Nomor 1, jenis rasio debt to asset. Tahun 2012, 113%. Tahun 2013, 114%. 2014, 113%. 2015, 114%. Standar perusahaan 114%. Nomor 2, debt to equity ratio. Tahun 2012, 75%. Tahun 2013, 69%. 2014, 72%. 2015, 68%. Standar perusahaan 90%. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.